Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kapolres Sumatera Utara yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Sumatera Utara yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Daerah DKI Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran, yang kami hormati Ibu Kepala Ketua DMI Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati seluruh pimpinan lembaga tingkat Kabupaten Sumatera Utara, Majelis Ulama, Badan Amil Zakat, teman-teman kepala PD, seluruh insan berbina, FAU, taman-taman Islam, dan yang berbahagia Ibu Ketua Umum Pimpinan Daerah DKI Kabupaten Sumatera Utara bersama kan pengurus bersama. Saya bersamaan saja karena saya agak susah memulainya, mau dari pemerintah daerah atau DMI, saya gabung-gabung saja. Mohon maaf. Pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati tidak berkesempatan hadir pada pagi hari ini karena sesuatu hal, sehingga tadi malam beliau menyampaikan karena Pak Sekda juga adalah ketua dewan masjid, ya sekaligus sedang siap Pak Bupati, karena sebagai bawahan ya kita sebetulnya tidak banyak komentar, sami'na wa ata'na, begitu dan juga sunnah biasa. Tentu kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah pada pagi menjelang siang ini. Kita masih diberkahi umur, kesempatan, kesehatan, hadir bersama-sama menghadiri acara pelantikan dan pemilihan pimpinan daerah DPTKI Kabupaten Sumatera Utara. Salam dan salawat kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai figur yang sangat kuat, dan insya Allah tidak akan pernah ada lagi figur serupa yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi. Beliau orang yang sangat paripurna. Rasulullah SAW ini sangat paripurna dari semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, Michael Hahad menempatkannya sebagai manusia pertama yang paling berpengaruh. Dan itu bukan pengakuan datang hanya dari kita sebagai seorang muslim, bahkan orang sekuler pun memberikan pengakuan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah salah satu manusia terbaik yang pernah dihadirkan Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada teman-teman pengurus DPTKI pimpinan daerah Kabupaten Sumatera Utara yang selalu saja dilantik. Ini tentu melengkapi kami Dewan Masjid Indonesia pimpinan daerah Kabupaten Sumatera Utara sebagai salah satu lembaga otonom yang berada dalam Dewan Masjid Indonesia. Kita berharap bahwa sinergitas koordinasi nanti oleh teman-teman DPTKI ini akan berjalan semakin baik, sehingga insya Allah kita akan menghasilkan output dari sebuah proses pembinaan
yang berkesinambungan oleh teman-teman BPTKI dan lebih khusus lagi oleh teman-teman pembina langsung taman kanak-kanak atau PAUD yang bernuansa Islam. Kita menghadapi tantangan besar di milenial sekarang ini. Teknologi IT adalah sebuah keniscayaan. Tetapi kalau kemudian teknologi IT yang berkembang saat ini tidak pandai kita melakukan interpolasi terhadapnya yang bisa menentukan bagi semangat pertama kita terutama, maka paling tidak ada 3 urusan yang bisa dihasilkan oleh globalisasi teknologi Islam. Yang pertama, urusan budaya. Mana urusan budaya paling urusan ke dalam Islam itu seperti disampaikan tadi oleh Ketua Umum Pimpinan Wilayah DKI Provinsi Sulawesi Tenggara adalah soal akhlak kalimat. Globalisasi teknologi saat ini tidak lagi menempatkan ruang dan sekat itu begitu jauh begitu, tetapi dia membatasi, dia mengantarkan kita dalam ruang-ruang yang tidak lagi dibatasi. Coba mari kita bayangkan, kadang-kadang anak kita tidak bersebelahan kamar atau bahkan di dalam satu kamar yang sama. Kita bahkan mungkin terkecoh oleh anak kita, dia menyaksikan sesuatu sesungguhnya yang tidak konten yang kita harapkan. Padahal kita bersebelahan ibu. Misalnya mungkin ibu juga lagi sedang asyik apa di media sosial. Mungkin arahnya itu sekadar mungkin berbandingnya dengan posisi tangan kiri berada di bawah, si anak juga berbaring di tempat yang sama dengan kita, dia sedang berbaring ke arah kanan. Kita tidak pernah bisa menikmati, merasakan bahwa anak-anak kita itu sebetulnya sedang menikmati konten yang tidak benar. Bisa saja oleh karena teknologi itu canggih sehingga biasanya akan mengurangi rasa kontrol kita, rasa pengawasan kita kepada anak. Maka saya boleh mengatakan, mohon maaf sedikit, span of control yang sebetulnya dalam ilmu manajemen itu kalau kita lihat, makin jauh jarak tentang itu, makin susah kita melakukan kontrol. Makin dekat itu jarak rentang kita dengan objek yang mau kita awasi, makin mudah kita melakukan pengawasan. Tapi dengan teknologi itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Bersebelahan kamar dengan orang, mereka sedang memainkan apapun dengan teknologi yang ada. Kita berada di tempat yang sama, bahkan tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu, disinilah pentingnya pendidikan anak usia kita tempatkan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah babawu au hawidani ayu majisani ayu nasrani. Kira-kira saya tidak akan persis, tetapi ada makna yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita bahwa tanggung jawab anak itu ada di lingkungan keluarga yang paling dekat. Cuma karena kita berkeinginan bahwa pendidikan anak kita itu lebih mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan konten yang lebih berharga, lebih sempurna, maka kita dorong itu kepada satu tempat. Itulah tempat pendidikan. Saya sebagai bapak menyerahkan ke sana. Tetapi kita berkata bahwa tanggung jawab membesarkan anak-anak itu lepas dari tanggungan orang tua. Maka teman-teman di dunia pendidikan itu adalah harus mampu menjembatani pendidikan anak ini tidak hanya dengan konten yang ada pada diri pribadi seorang pendidik, tapi juga berkoordinasi dengan orang tua untuk bisa mendidik anak-anak mereka dengan bagus. Itu konten pertama dari globalisasi IT sekarang ini adalah urusan terhadap budaya dalam akhlak. Yang kedua adalah masih terkait dengan budaya
kebudayaan internasional itu adalah hedonisme yang berlebihan. Hedonisme yang berlebihan, budaya konsumerisme, kemudian semua atau segala sesuatu itu dinilai dengan ukuran uang. Apa pentingnya anak-anak? Apa kaitannya dengan ketika saya sampaikan persoalan ini? Kalau anak-anak kita tidak dididik dengan baik dan sekarang bahwa bukan segala-galanya karena uang, maka insya Allah mereka akan menghadapi satu era yang satu zaman ketika dia berangkat ke dewasa menjadi semakin tidak berarti. Oleh karena itu, sebagai seorang orang tua, para teman-teman di PTKI dan mereka teman-teman yang langsung terjun dalam pembinaan anak, bekali anak-anak kita jauh dari budaya hedonisme, jauh dari budaya konsumerisme. Karena ini bukanlah budaya yang berakar di dalam Islam. Bukanlah sesuatu itu segala-galanya berasal dari uang, tetapi yang tumbuh dari kita itu adalah sebuah kreativitas, sebuah keinginan yang luhur bahwa hidup bersama, hidup bersilaturahmi jauh lebih bagus. Ada dampak lain dari budaya konsumerisme hedonisme itu yang paling berat, memutus mata rantai silaturahmi. Coba mari kita lihat kota-kota besar sekarang. Bahkan kita lagi di kota besar, di daerah kecil begini saja kita sudah mulai saya, kami. Itu sudah mulai berjalan. Inilah salah satu bahaya globalisme, sehingga dalam pendidikan anak-anak itu perlu ditanamkan lebih jauh. Yang terakhir terkait mengenai globalisme berbahaya ini adalah sebagai seorang pemerintah ingin menyampaikan bahwa budaya bahaya radikalisme itu sudah sampai sangat mengganggu kepada kita. Oleh karena itu, mari dengan kita berada dalam Badan Pembinaan Kanak-kanak Islam Indonesia, kita berharap bahwa kita akan melahirkan generasi yang berislam secara kafah, berislam secara benar, menjauhi semangat-semangat radikalisme yang makin hari saat ini kelihatan makin banyak. Tidak perlu kita berislam dengan cara yang sangat jauh. Saya kira kumpulan kita berislam itu sederhana saja. Tidak usah mencari hal-hal yang mungkin memang membuat kita nanti menampilkan kedirian kita itu sebagai sesuatu yang mau berbeda dari orang lain. Dan perbedaan dari orang lain ini yang kemudian biasanya melahirkan model-model radikalisme yang tumbuh di masyarakat. Kami ini kepada BPTKI untuk ditanamkan di lingkungan pendidikan kita sejak dari dulu bahwa berislam itu tidak perlu berislam yang macam-macam, tetapi kita berislam yang memang menjadi ciri yang sudah ada kita ajarkan selama ini. Sehingga tiga hal yang ingin saya sampaikan baik sebagai mewakili pemerintah Kabupaten Kolaka Utara maupun sebagai orang yang sedang diamanahi untuk memimpin Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka Utara. Terakhir, selamat datang Bu, mohon maaf. Sebetulnya saya tidak mau sampaikan karena semalam saya sudah menyampaikan hati saya selamat datang. Tapi saya mau ulangi supaya orang lain juga dengar bahwa saya juga mengucapkan selamat datang kepada ibu semua. Jadi sekedar informasi, semalam kami sudah bisa makan durian bareng dengan soto bolong. Itu sebagai ungkapan rasa selamat datang kami DMI kepada teman-teman DMI Provinsi maupun BPTKI Kabupaten Kolaka Utara. Sayangnya karena Ibu Ketua BPTKI Kabupaten Kolaka Utara mungkin sudah istirahat sehingga tidak bisa bertemu dengan kita tadi malam. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nur wal karam wal maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lomba anak saleh-saleha yang dilaksanakan oleh BPTKI Kabupaten Kolaka Utara secara resmi kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.